Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Ahmadi. Kemarin sempat WA ya ke saya, ke Pak Yudi. Ada masalah kelihatannya nih. Jadi gak lesu akhir-akhir ini. Kemudian mau coba untuk cerita-cerita dulu ke saya. Boleh kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Kita bisanya bertemu lewat online ya, kita lewat Zoom ini. Nah, kira-kira gimana nih? Hari ini kabarnya gimana dulu nih? Udah makan ya? Ya, alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Ini sampai saat ini masih sibuk ngurusi ujian anak, tapi ya tidak masalah. Ya. Cuma saya ingin ketemu Pak Yudi itu, saya ingin minta di coaching, Pak. Ya. Ini terkait terkait dengan apa yang saya alami ini. Saya itu kan sebenarnya sudah melangkah, sudah berusaha menertibkan siswa, ya, mendisiplinkan siswa agar siswa itu datang ke sekolah itu tidak terlambat. Nah, karena kemarin ya problem saya itu mengajar itu ya, baik itu di saat pembelajaran maupun saat ujian itu anak itu masih terlambat. Nah, ini yang jadi problem saya itu. Kemudian harapan saya nanti saya ketemu dengan Pak Yudi itu ya saya ceritakan apa yang saya sampaikan nanti ada pencerahannya, mungkin ada apa yang perlu saya lakukan lagi loh untuk langkah-langkah. Karena apa? Langkah yang sudah saya lakukan itu pertama saya sudah secara di awal itu sudah kami sampaikan tentang aturan tatib siswa untuk datang tepat waktu, artinya sebelum jam 7 itu sudah masuk kelas, karena 15 menit setelah jam 7 itu pintu gerbang kami tutup itu. Nah, ini sudah kami sosialisasikan kepada anak, juga sering itu tiap upacara diberi pengumuman itu, juga ke orang tua itu juga sering disampaikan. Itu secara sosialisasi. Kemudian juga sampai ada dari rekan-rekan siswaan itu atau yang piket pagi itu juga memberikan satu pembinaan. Anak yang tertutup selalu dibina. Tapi masih aja setiap hari itu lebih dari 40%, 60% itu yang masuk, 40% yang telat. Data itu hampir setiap kelas rata-rata 30 sampai 40% itu yang telat. Arti rata-rata telatnya itu lebih dari 15 menit. Kalau yang telat kurang dari 15 menit kan masih bisa dibina. Yang lebih dari itu, Pak. Kadang mereka sampai nunggu di depan gerbang itu. Minta izin, Pak. Itu yang pemandangannya tuh kalau melihat orang banyak, siswa banyak di depan gerbang itu ya kadang-kadang kita risih. Tapi kalau dibukakan mereka tuh ndodro terus. Ya biasaan telat terus. Nah, ini dari langkah-langkah kami yang kami lakukan itu kan dengan pembinaan anak ya. Karena juga kita berupaya membuat efek jerah tapi tidak menyakitkan. Yaitu biasanya ya suruh bersih-bersih sekolahan. Jadi kalau ada yang telat itu saya suruh ngambil daun-daun yang gugur itu, kemudian ada suruh nyusrui bersihkan lumut-lumut di halaman itu ya. Nah, kira-kira seperti itu apakah membuat efek jerah atau tidak, Pak? Karena tadi Anda itu seolah-olah tidak takut lagi pada guru-guru itu tidak pakai masih juga atau mungkin kami harus datang ke rumahnya masing-masing untuk membangunkan anak itu juga enggak mungkin. Itu yang jadi problem, Mbak. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan nih terkait siswa yang terlambat ya di sekolah Pak Ahmadi. Yang terlambat itu kalau diberikan angka kisaran 30-40%. Juga sudah ada penanganan dari pihak sekolahan dilakukan oleh guru piket. Tentunya ada pembinaan di pintu gerbang terhadap anak-anak yang terlambat.
Kemudian juga sudah dilakukan punishment tapi masih dalam ranah mendidik, yaitu anak diminta untuk bersih-bersih sekolah gitu ya misalkan ya. Nah, tujuannya dari yang dicapai, yang diinginkan Pak Ahmadi ini, nanti anak-anak kembali untuk rajin masuk sekolah dan tidak terlambat lagi, disiplin tepat waktu, begitu kan ya? Iya, maksudnya Ya, maksud oke. kami itu Nah, kira-kira Pak Ahmadi sudah melibatkan siapa saja nih selain guru piket untuk yang sudah kami penanganan libatkan. kasus ini? Iya. Kami kan kemarin membuat gerakan menekan siswa yang angka siswa yang terlambat. Jadi menekan angka siswa yang terlambat itu tujuannya agar anak yang telat itu jumlahnya menurun. Ya. Itu yang kami lakukan itu yang tadinya itu hukumannya itu kalau dulu itu keras Pak. Anak-anak suruh apa push up. Kalau telat 20 menit push-up-nya 20 kali. Nanti kalau telatnya 30 menit push up-nya 30 kali. Itu baru satu guru ya. Kemudian dilempar ke yang lain. Kemudian kami rubah. Nah, kami coba mencoba untuk lebih mendidik ya. Dari yang tadinya itu fisik ya, fisik kemudian kami coba untuk yang mengedukasi, salah satunya itu tadi merubah dengan membersihkan, menyapu, menyirami tanaman-tanaman itu. Itu yang kami upayakan seperti itu untuk tujuannya yang tidak terlalu memberatkan, tapi justru mereka itu tadi ya tidak merasa jera itu, apakah ini salah dalam menerapkannya atau tidak? Karena saya sama teman-teman itu juga berpikir lagi, akhirnya mencoba kembali, semua wali kelas digerakkan lagi, untuk memberitahu ke grup orang tua. Selain grup anak siswa, wali kelas juga punya grup orang tua, itu memberikan satu informasi kayak peringatan berangkat pagi ya, dihimbau gitu. Jadi tiap pagi itu ada wali kelas tuh habis subuh atau jam 5 itu sudah rata-rata grupnya anak itu sudah ada sharing itu, selamat pagi anak, diberi sapaan itu, selamat pagi siswa hebat, nanti berangkat tepat waktu, sudah bangun, yang belum bangun sekarang bangun, dan seterusnya. Di grupnya orang tua juga demikian. Wali kelas itu juga, kebetulan saya ikut salah satu grup wali kelas itu juga ada yang wali kelasnya itu tiap pagi itu bahkan. Karena memang kita kompakan gerak bareng-bareng dalam menekan angka itu lah. Rencana kami kalau itu memang belum berhasil ya, kami coba untuk untuk memetakan sebenarnya yang telat itu yang rumahnya mana, apa memang terlalu jauh atau anak itu tidak punya transportasi, angka itu lah. Rencana kami kalau itu memang belum berhasil ya, kami coba untuk untuk memetakan sebenarnya yang telat itu yang rumahnya mana, apa memang terlalu jauh atau anak itu tidak punya transportasi ya. Karena orang tua pun sudah mengapresiasi sebenarnya tindakan kami, tapi cuma tadi ada yang masih ada telat juga, jadi perlu ada mapping lagi Pak. Sehingga ini rencana kami akan memetakan siswa-siswa yang telat itu siapa saja. Nanti kalau 30% itu atau 20-30 itu, yang 2% itu siapa saja by name. Nah, ini rencana kami akan buat buku absen telat. Ya, tapi untuk menunjukkan sulit. Nah, gini Pak Ahmadi. Jadi begini, tadi sudah ada koordinasi dari Pak Ahmadi ke guru piket, kemudian ke orang tua. Jadi ada grup siswa ada sendiri, grup orang tua juga ada sendiri. Kemudian di situ Pak Ahmadi juga sudah menyampaikan di grup, yaitu berikan informasi semangat berangkat pagi untuk ke sekolah untuk mengantisipasi siswa yang terlambat.
Nah, di situ juga tadi sudah disampaikan Pak Ahmadi melakukan pemetaan ada bukunya terkait jarak rumah ke sekolah seberapa jauh atau seberapa dekat begitu ya terkait anak-anak yang terlambat ini sudah bagus. Kemudian tadi diaplikasikan dalam bentuk buku siswa-siswa yang terlambat itu ada disendirikan, kemudian nanti ditangani. Nah, kira-kira selain itu ada ide atau gagasan lagi enggak sehingga anak-anak ini semakin tertarik untuk berangkat ke sekolah, atau di sekolah mungkin ada semacam kegiatan apa sehingga anak ini nanti akan barangkali perlu dikupas itu anak-anak yang sering terlambat itu karena apa, kemudian ataukah di sekolahan hanya monoton pembelajarannya seperti model lama itu aja atau bagaimana. Nah, di situ ketika anak itu sudah merasakan perubahan, barangkali nanti ada ide baru di sekolah diterapkan semacam ekstra apa yang anak-anak suka atau kegiatan apa, sehingga anak-anak itu rasanya kangen dan semangat untuk berangkat ke sekolah dan tidak terlambat lagi. Ada enggak ide dari Pak Ahmadi itu? Kalau saya ya, seperti sebenarnya baru gagasan Pak. Tadi yang pemetaan itu sendiri gagasan. Karena sampai saat ini kan belum ada pemetaan tentang terlambatan. Yang ada itu pemetaan kerawanan siswa, anak-anak yang jauh lebih awal lagi. Ya, oke. Ini barangkali kalau ada ide atau gagasan dari saya mungkin boleh Pak? Boleh Pak. Ya mungkin kalau yang hari setelah Lebaran bagaimana Pak? Ya, begini Pak, saya mensikapi permasalahan yang sudah Pak Ahmadi sampaikan. Barangkali kita melihat dari sisi yang lain, dalam artian begini. Apakah KBM yang dilaksanakan selama ini itu sudah atraktif atau menarik bagi anak-anak? Nah, dalam kurikulum Merdeka ini kan kita kan berorientasi pada kebutuhan siswa. Nah, sudah kita pelajari bersama bahwa tendensi dari kurikulum Merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, sehingga anak itu nanti ketika lulus itu bisa sesuai kodratnya, ya kodrat anak itu sendiri. Jadi kebutuhan anak itu apa bisa tercapai. Nah, pembelajaran yang ada di dalam itu sudah atraktif atau belum itu. Jikalau memang belum, nah mungkin Pak Ahmadi bisa istilahnya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk coba mengimprovisasi pembelajaran yang ada di dalam selama ini. Nanti coba untuk dianalisa, di breakdown begitu kan. Apa pelajaran saya ini sudah menarik belum bagi anak. Jadi dari kurikulumnya juga, kemudian RPP-nya, kan melihat anak ini latar belakangnya berbeda-beda Pak, karakter dan kebiasaannya, sehingga perlu adanya penerapan RPP yang berdiferensiasi. Nah, itu barangkali nanti ketika di internal itu dikemas, ibaratnya kita punya jualan dagangan ya, kita kemas yang menarik, atraktif, pasti pembelinya pada akan datang itu. Dan akan mengulang terus, beli terus. Nah, ibaratkan juga itu sama. Jadi kalau pembelajaran kita, KBM kita kemas yang menarik, nah nanti anak itu akan rasanya kangen kembali ke sekolahan itu nggak kerasa. Bahkan nanti kalau ekstrakurikuler, sebagai pendamping kegiatan belajar mengajar ini jalan, anak itu akan nggak kerasa Pak di sekolahan. Bahkan pulang sore pun anak suka gitu, karena kan dia nyaman di sekolahan itu. Nah, barangkali hal ini yang bisa nanti dibahas bersama begitu dengan rekan-rekan sejawat Bapak Ibu guru di sekolah Pak Ahmadi, sehingga nanti harapannya bisa ada perubahan, sehingga siswa yang sering terlambat tadi, contoh nih sudah dianalisa, dari 20% terdeteksi 5 anak rumahnya jauh, terkendala di transportasi, is okay, berarti nanti ada pemakluman untuk 5 anak ini, khusus 5 anak ini. Nah, yang 10 anak lagi, 10 anak itu ternyata dideteksi, dia tadi bosen di kelas, berarti kan pengennya kadang di dalam kelas, kadang di luar kelas misalkan. Tanya lagi, ternyata apa? Karena ekstrakurikulernya
belum jalan. Nah, barangkali dari ide saya tadi nanti bisa dimasukkan untuk solusi di itu kan nanti. Oke? Ya, oke. Ini kita dari masukannya Pak Yudi tadi dari coaching, saya tidak ke pembelajaran, tapi bagaimana guru itu jadi contoh dulu, hadir ke sekolah lebih awal. Jadi tidak ke pembelajaran, tapi guru misalnya jam 7 kurang 10 lah, itu guru sudah standby dulu di kelas di mana di sekolah. Jadi tidak hanya yang piket saja, tapi semuanya sudah hadir dulu. Nah, ini kalau guru sudah kompak, tidak ada yang telat. Ya. Telat pun mungkin karena ada satu hal. Tapi kalau sudah semua guru itu sudah sejak pagi sudah siap di sekolah, akhirnya sudah kelihatan banyak. Ini kan mudah-mudahan nanti bisa jadi contoh anak. Nah, ini kita mulai nanti puasa itu ya, puasa juga kita kondisikan guru jadi dan dulu. Jadi saya masukannya, makasih Pak, dimulai dari guru ya. Dari guru, nanti kita coba penerapannya tidak ke pembelajaran dulu, tapi ke disiplin guru dulu, guru dan karyawan. Berangkatnya lebih awal, pulang juga agak paling belakang. Terima kasih Pak Yudi, masukannya ada gambar dari KBM-nya yang kurang menarik kan. Nah, solusinya kalau masukan dari saya barangkali bisa diterima, bisa kumpulkan Bapak Ibu guru, kemudian dengan rekan sejawat ini membahas bersama solusinya bagaimana. Barangkali nanti ada diseminasi dari Pak Amadi ke rekan-rekan terkait pembelajaran biar menarik, atau kita rubah pola pembelajarannya yang tadinya suruh nyatet aja, anak kan bosen, nggak mau, harus berubah. Dan nanti anak akan istilahnya kangen datang ke sekolahan. Nah itu kalau sudah kangen ke sekolahan, mesti dia akan rajin ke sekolah, nggak akan terlambat atau malas-malasan lagi. Gitu. Oke, kira-kira dari perbincangan kita ini tadi gimana nih? Sudah ada solusi baru nggak? Ya, cukup lumayan Pak. Tadi setelah kita bicara bincang tadi, ternyata ada beberapa hal yang di luar dugaan. Ya kita punya ide-ide. Semakin tercerahkan nggak nih, atau semakin pusing? Ya, ini sudah mulai kita semangat lagi Pak. Jadi tinggal nanti kita actionnya bagaimana kepada guru-guru, karena kepada guru ini kan sifatnya horizontal. Nah, perlu ada yang top manajernya ini ya, masukkan ke kepala sekolah kepada supaya nanti yang menyampaikan kepada guru-guru atau mungkin pendidik yang lain supaya nanti tidak muncul masalah baru ini. Karena ya, berarti kalau memang harus ada kebijakan dari kepala sekolah, ya masukkan positif ini tadi, yang ide gagasan tadi, nanti Pak Amadi bisa mendekati kepala sekolah, dekati stakeholder-nya. Kalau memang butuh kebijakan keputusan dari top leader, ya dideketin dulu, diajak untuk ngobrol, suasana yang nyaman, kepala sekolahnya, sehingga nanti bisa berpikir lebih jernih begitu. Kemudian ini untuk kepentingan atau kebaikan sekolah ke depan. Saya rasa juga kepala sekolah akan mau untuk mensupport, kan begitu. Oke Pak, ini barangkali sudah cukup untuk saya minta coachingnya Pak Yudi. Terima kasih sekali sudah diberikan satu waktu pelonggaran bisa mendengarkan saya Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Amadi juga sudah mau untuk curhat ya, berkeluh kesah. Jadi kalau ada apa-apa, kabarin saja, barangkali nanti saya bisa membantu dengan berbincang-bincang seperti ini. Lain waktu bisa disambung lagi. Jangan sungkan-sungkan. Ya, kita cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, kan saya sampaikan hasil refleksi terkait kegiatan coaching saya pada siang hari ini. Coach saya yaitu Bapak Amadi di awal menyampaikan mempunyai kendala atau permasalahan terkait siswa yang sering terlambat.
sudah disampaikan di awal tadi ada kisaran 30-40% siswa terlambat. Kemudian berharapnya ada suatu ide atau gagasan baru dengan tujuan siswa yang terlambat ini menjadi berkurang banyak atau bahkan 0% harapannya seperti itu. Kemudian sudah diidentifikasi bahwa sudah dilakukan pembinaan oleh guru piket yang ada di depan gerbang. Kemudian juga sudah diidentifikasi adanya suatu hukuman atau punishment kepada siswa-siswa yang terlambat, akan tetapi dianulir, hukumannya diganti dengan hukuman yang mendidik. Yang tadinya kurang mendidik, anak diminta untuk push up atau hukuman fisik, kemudian diganti dengan hukuman yang mendidik, yaitu misalkan bersih-bersih sekolah, atau membuang sampah pada tempatnya, begitu. Kemudian melakukan gerakan bersama-sama, yaitu gerakan menekan siswa yang terlambat, melibatkan guru piket dan wali kelasnya. Kemudian setelah perbincangan dengan saya selaku coach, itu ada muncul ide gagasan baru dari coach. Dari Pak Ahmadi selaku coach muncul ide gagasan baru, yaitu memberikan informasi semangat berangkat sekolah di siswa dan juga di grup orang tua siswa, sehingga informasinya saling match begitu, sehingga ada orang tua yang mengingatkan anak untuk siap berangkat pagi ke sekolah, dari membangunkan pagi, barangkali kemudian menyiapkan sarapan, sehingga intinya anak bisa berangkat pagi ke sekolah. Kemudian ada ide lagi, muncul pemetaan jarak rumah ke sekolah. Ada yang jauh, ada yang dekat begitu ya dari siswa yang terlambat. Kemudian tadi solusinya, rencana tindak lanjutnya adalah dengan adanya buku absen siswa yang terlambat. Di dalamnya berisi pemetaan jarak rumah ke sekolah, sehingga nanti akan dicatat, kemudian orang tua akan dilakukan pemanggilan. Gitu. Kemudian rencana tindak lanjut lagi, ide lagi yang ke depan, itu akan dilakukan mulai Jumat tanggal 24 Maret, yaitu masuk bulan puasa, jam KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya akan dipersingkat. Jadi yang siswa terlambat tadi harus jam 7 tet masuknya, dibuat anak datang ke sekolah jam 7.30 dan pulangnya lebih awal, yaitu sehabis sholat zuhur atau jam 1 siang. Nah, dari situ nanti baru akan dievaluasi sebagai bentuk tanggung jawab dari coach. Rencana tindak lanjut yang sudah dilaksanakan akan dievaluasi, kemudian akan ditinjau ulang. Kemudian tadi juga sudah muncul lagi ide atau gagasan baru, guru itu menjadi teladan, yaitu dengan dibuktikan datang lebih awal dan pulang lebih akhir. Kemudian guru itu berdiri dengan berbaris begitu, berada di tiket gerbang. Alangkah baiknya kalau ini dijadwal ya Pak Ahmadi nanti, sehingga tidak ada guru yang iri-irinan. Kok saya terus ini yang berangkat pagi, nanti akhirnya malah dia akan patah semangat. Tetapi kalau dibuatkan jadwal sekalian, ada berapa guru, misalkan ada 30 guru, 5 guru di hari ini, 5 guru di hari ini, secara bergantian kontinu semuanya mendapat jatah, saya rasa juga nanti tidak akan terjadi kesenjangan begitu. Gitu Pak Ahmadi. Juga saya tadi coba memberikan umpan balik, memberikan ide masukan dari coach atau saya, barangkali siswa yang terlambat itu dianalisa. Apakah hanya terkait transportasi atau justru di kegiatan belajar mengajarnya, KBM-nya kurang menarik atau tidak, atau justru jangan-jangan tidak atraktif atau monoton saja. Nah itu nanti dievaluasi, kemudian ketika memang ditemukan kegiatan belajarnya kurang menarik, guru cara mengajarnya monoton, nah nanti Pak Ahmadi bisa
melakukan diseminasi dengan rekan sejawat dan melibatkan kepala sekolah. Atau juga bisa dilakukan supervisi akademik secara kontinu dan gitu Pak Maji. Hasil coaching saya hari ini sudah saya sampaikan. Kemudian tadi juga disampaikan, Puji juga merasa terbantukan, semakin tercerahkan, bisa muncul ide-ide gagasan baru dari diri Koji dan bisa menentukan rencana tindak lanjut langkah ke depan dan mewujudkan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Terima kasih dari saya, kita cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.